Dampaknya bisa bikin kamu lumpuh, nggak bisa bicara, bahkan dalam kasus yang parah bisa menyebabkan kematian. Lebih spesifik lagi, ada beberapa hal yang menjadi faktor resiko besar buat stroke di usia muda. Di antaranya, gangguan penglihatan juga dikaitkan dengan stroke di bagian belakang otak yang disebut stroke oksipital. Ini seringkali datang tanpa peringatan dan bisa disertai muntah atau tidak nyeri, cepat sembuh di rumah sunat Surabaya. Halo Sobat Sehat, selamat datang di Morning Report. Bersama saya Dr. Go, di mana kita akan membahas hal-hal kesehatan yang pastinya bermanfaat buat kamu semua. Hari ini kita bakal ngobrolin topik yang belakangan ini sering dibicarakan, yaitu penyakit stroke, terutama stroke di usia muda. Mungkin dulu kita pikir stroke hanya dialami oleh orang tua, tapi sekarang kenyataannya beda. Ada banyak kasus-kasus di mana orang-orang yang masih usia prima tetap meninggal karena penyakit stroke. Yuk kita simak kenapa stroke bisa menyerang orang muda dan apa yang bisa kita lakukan untuk menghindarinya. Pertama-tama, apa sih stroke itu? Nah, sederhananya, stroke adalah kondisi di mana aliran darah di otak terganggu, baik karena penyumbatan atau biasa kita sebut stroke iskemik, atau karena pecahnya pembuluh darah, stroke hemorrhagic. Nah, saat otak nggak dapat suplai oksigen yang cukup, sel-sel otak bisa rusak atau mati. Dampaknya bisa bikin kamu lumpuh, nggak bisa bicara, bahkan dalam kasus yang parah bisa menyebabkan kematian. Kita sekarang banyak mendengar kasus stroke di usia muda, bahkan di bawah 40 tahun. Kok bisa ya? Penyebab utama sering berkaitan dengan gaya hidup kita yang modern banget. Kebiasaan makan yang nggak sehat, kurang gerak, sampai kebiasaan merokok atau minum alkohol bisa meningkatkan resiko stroke. Selain itu, tekanan kerja, stres, dan waktu tidur yang berantakan juga ikut berperan. Zaman sekarang seringkali kita terlalu sibuk sekali sampai lupa buat jaga kesehatan. Lebih spesifik lagi, ada beberapa hal yang menjadi faktor resiko besar buat stroke di usia muda. Di antaranya adalah kolesterol yang tinggi, tekanan darah yang tinggi, diabetes, obesitas, dan gaya hidup yang terlalu banyak duduk atau malas gerak. Nggak lupa juga, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, ini dua serangkai yang bisa bikin banget kamu beresiko lebih tinggi kena stroke. Untungnya, stroke itu bisa dicegah dengan beberapa langkah sederhana. Mulai dari jaga pola makan yang sehat, kaya serat, rendah lemak, dan rendah garam. Sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam The New England Journal of Medicine menemukan bahwa diet Mediterania yang kaya akan minyak zaitun, buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan dapat menurunkan resiko stroke hingga 30%. Mengurangi asupan garam juga berperan penting. Asupan garam yang tinggi dapat menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi, yang merupakan salah satu faktor resiko utama dari stroke. Lalu, jangan lupa olahraga secara teratur, minimal 30 menit sehari 5 kali dalam seminggu. Aktivitas fisik secara teratur dapat membantu menjaga berat badan yang ideal, menurunkan tekanan darah, dan meningkatkan kesehatan jantung. Olahraga juga membantu sirkulasi darah, mengurangi resiko penggumpalan darah, dan mengelola stres. Semua ini penting untuk mencegah stroke. Selain itu, kontrol tekanan darah dan cek kesehatan secara rutin buat monitor kondisi tubuh kita. Berikutnya, berhenti merokok dan juga mengurangi konsumsi alkohol juga sama pentingnya. Merokok dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah dan meningkatkan pembentukan plak di arteri, yang secara signifikan dapat meningkatkan resiko terjadinya stroke. Alkohol dalam jumlah berlebihan juga dapat meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan gangguan jantung. Jangan lupa untuk menjaga berat badan yang sehat juga. Sebuah penelitian juga menunjukkan bahwa penurunan berat badan pada orang yang obesitas dapat menurunkan tekanan darah dan mengontrol gula darah.
yang pada akhirnya dapat mengurangi resiko stroke hingga 50%. Satu lagi, jangan sepelekan pentingnya tidur yang cukup. Kurang tidur dapat memperburuk kesehatan jantung dan otak kamu. Nah, sebisa mungkin hindari begadang ya, sobat sehat. Kalau mau lebih waspada, kita harus tahu gejala dari stroke. Salah satu tanda paling umum dari stroke adalah kelemahan atau mati rasa di wajah, terutama di satu sisi. Biasanya, gejala ini dapat terlihat dari seseorang ketika tersenyum, di mana hanya separuh wajah yang bergerak, sedangkan sisi lainnya turun. Kedua, orang yang mengalami stroke sering mengalami kesulitan berbicara. Kata-kata yang diucapkan bisa terdengar tidak jelas atau sulit dimengerti, atau biasanya kita sebut spelo. Beberapa orang juga mungkin kesulitan memahami pembicaraan orang lain. Ini biasanya disebabkan oleh kerusakan pada area otak yang mengendalikan bahasa. Kelemahan atau mati rasa yang muncul tiba-tiba di salah satu sisi tubuh, baik di lengan maupun kaki, adalah juga tanda umum lainnya dari stroke. Biasanya, stroke mempengaruhi sisi tubuh yang berlawanan dengan sisi otak yang mengalami kerusakan. Gangguan penglihatan yang tiba-tiba, baik kabur, penglihatan ganda, atau kehilangan penglihatan di satu atau kedua mata, bisa menjadi tanda-tanda stroke. Hal ini terjadi karena area otak yang mengontrol penglihatan juga bisa terkena dampaknya. Gangguan penglihatan juga dikaitkan dengan stroke di bagian belakang otak yang disebut stroke oksipital, yang menyebabkan kebutaan separuh atau penuh menurut penelitian dari American Academy of Ophthalmology. Seseorang yang mengalami stroke mungkin mengalami kesulitan berjalan atau menjaga keseimbangan. Perasaan pusing atau kehilangan koordinasi juga bisa muncul tanpa sebab yang jelas. Stroke hemorrhagic atau yang disebabkan karena perdarahan di otak sering disertai dengan sakit kepala yang sangat parah secara tiba-tiba, yang biasanya digambarkan sebagai sakit kepala paling hebat yang pernah dirasakan seseorang. Ini seringkali datang tanpa peringatan dan bisa disertai muntah atau pingsan. Sebagai cara cepat untuk mengenali gejala stroke, banyak organisasi kesehatan menyarankan menggunakan akronim FAST. F atau face. Apakah wajah seseorang terlihat miring atau tidak simetris? A. Arms. Apakah mereka dapat mengangkat kedua lengan dengan setara? S atau speech. Apakah bicara mereka jelas atau terdengar kacau? T atau time. Jika Anda melihat salah satu dari gejala ini, segera hubungi layanan darurat medis. Karena dalam hal stroke, waktu adalah segalanya. Penting untuk ditekankan bahwa stroke adalah kondisi medis yang serius yang memerlukan penanganan darurat. Jangan pernah mendiagnosis sendiri. Jika Anda atau orang sekitar Anda mengalami gejala yang mencurigakan, segera hubungi tenaga medis profesional. Menunda penanganan bisa menyebabkan kerusakan otak yang lebih parah, bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi sobat sehat, itulah sedikit info tentang stroke. Meski kelihatannya menyeramkan, tapi kita bisa kok mencegahnya dengan gaya hidup sehat dan pola makan yang baik. Yuk, mulai sekarang lebih peduli sama kesehatan kita sendiri. Ingat, stroke tidak mengenal usia. Sampai jumpa di episode Morning Report berikutnya. Tetap sehat dan semangat menjalani hari. Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya buat dapetin update terbaru dari channel Dr. Go. See you next time.